Setiap malam, Fatimah menelepon suaminya, Hasan, untuk menyuruhnya pulang makan. Sebuah rutinitas sederhana yang penuh cinta di desa kecil mereka. Namun, di deringan keempat, suara perempuan asing yang menjawab. Seketika, dunia Fatimah runtuh. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik suara misterius itu, sebuah perjalanan yang menguji kepercayaannya dan menuntutnya untuk bangkit dari pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya di desa Mekarsari, udara terasa sejuk dan damai. Aroma masakan dari dapur-dapur tetangga mulai tercium, bercampur dengan wangi melati yang ditanam di halaman rumah. Aku, Fatimah, sudah selesai menyiapkan makan malam. Nasi hangat, sayur lodeh kesukaan suamiku, dan ikan asin goreng yang renyah. Semuanya sudah tersaji rapi di meja makan kayu jati kami yang sederhana. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 7 malam. Suamiku, Hasan, biasanya sudah pulang dari kebun pada jam segini. Namun, malam ini, bayangannya belum juga terlihat di ambang pintu. Aku sedikit cemas, bukan karena hal buruk, tapi lebih karena perutnya pasti sudah keroncongan. Hasan selalu disiplin soal waktu makan. Aku melirik ponsel lamaku yang tergeletak di atas meja. Sebuah ponsel jadul dengan tombol fisik, hadiah dari Hasan saat kami menikah 5 tahun lalu. Aku jarang menggunakannya, hanya untuk berkomunikasi dengan Hasan atau sesekali dengan ibu di desa sebelah. Mungkin dia masih sibuk di kebun. Gumamku pada diri sendiri, mencoba menepis kekhawatiran kecil yang mulai merayap. Desa Mekarsari memang tenang, tapi pekerjaan di kebun bisa tak terduga. Terkadang ada hama, atau panen mendadak yang harus diselesaikan. Aku memutuskan untuk meneleponnya. Hanya ingin mengingatkan bahwa makan malam sudah siap, dan agar dia segera pulang. Panggilan sederhana, rutinitas yang sudah kami jalani bertahun-tahun. Rutinitas yang selalu memberiku rasa aman dan hangat. Jemariku menekan nomor Hasan. Nada sambung berdering, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jantungku berdegu pelan, irama yang biasa. Aku membayangkan wajah lelah Hasan, senyumnya yang akan mengembang saat tahu aku meneleponnya hanya untuk urusan makan malam. Lalu, di deringan keempat, suara itu terdengar. Bukan suara Hasan. Suara perempuan. Halo? Nafasku tercekat. Seluruh tubuhku membeku di tempat. Ponsel terasa sangat berat di tanganku, seolah-olah beban dunia tiba-tiba menimpanya. Suara itu, lembut namun asing, menusuk telingaku seperti ribuan jarum. Halo? Suara itu mengulang, kali ini dengan nada sedikit bertanya. Aku tidak bisa bicara. Lidahku keluh, tenggorokanku kering kerontang. Otakku berputar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa suara perempuan yang menjawab telepon suamiku? Siapa dia? Pikiranku melayang ke segala kemungkinan. Mungkin salah sambung, tapi ini nomor Hasan. Mungkin ponselnya tertinggal di suatu tempat dan ada orang lain yang menemukannya. Tapi mengapa seorang perempuan? Dan mengapa dia menjawab dengan begitu santai? Keringat dingin mulai membasahi pelipisku, meskipun udara malam masih sejuk. Jilbab yang kukenakan terasa mencekik leher. Aku merasa seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku, membuatku kesulitan bernapas. Halo? Ini siapa? Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih tegas, seolah mulai kehilangan kesabaran. Aku masih diam, terpaku. Rasanya seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku ingin berteriak, ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Namun, tak ada satupun kata yang mampu keluar dari bibirku. Akhirnya, suara perempuan itu menghela napas.
Kalau tidak ada yang bicara, saya tutup ya. Klik. Panggilan terputus. Layar ponselku kembali gelap, memantulkan bayangan wajahku yang pucat dan mata yang memerah. Aku menjatuhkan ponsel itu ke meja, suaranya berdebam pelan. Makan malam yang tadinya hangat kini terasa dingin, hambar. Seluruh duniaku terasa runtuh dalam sekejap. Rutinitas sederhana itu, panggilan untuk makan malam, telah berubah menjadi awal dari sebuah badai yang tak pernah kubayangkan. Aku hanya ingin menyuruhnya pulang makan, tapi suara perempuan itu yang menjawab teleponnya. Ponsel tergeletak di meja, seperti saksi bisu atas kehancuran yang baru saja kurasakan. Aku berdiri mematung di tengah dapur, aroma sayur lodeh yang tadinya menggoda kini terasa menyesakan. Setiap sudut rumah yang biasanya memberiku ketenangan, kini terasa asing dan penuh ancaman. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dinding dadaku seolah ingin keluar. Napasku memburu, tak beraturan. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, berharap oksigen bisa membersihkan kekacauan di pikiranku, tapi sia-sia. Yang ada hanya bayangan suara perempuan itu, berulang-ulang di benakku. Siapa dia? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa henti, seperti mantra yang menyiksa. Apakah Hasan bersamanya? Apakah ini alasan dia belum pulang? Ribuan skenario buruk mulai memenuhi kepalaku, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Aku melangkah gontai menuju kursi, lalu ambruk di sana. Tanganku gemetar saat meraih gelas air putih, tapi tak sanggup menahannya. Air tumpah membasahi taplak meja, namun aku tak peduli. Air mata mulai mengalir, perlahan namun pasti, membasahi pipiku yang terasa panas. Ini tidak mungkin. Hasan tidak mungkin melakukan ini padaku. Dia suamiku, imamku, belahan jiwaku. 5 tahun pernikahan kami selalu dipenuhi kebahagiaan, kesederhanaan, dan cinta yang tulus. Dia selalu menjadi sosok yang setia, pekerja keras, dan sangat menyayangiku. Tapi suara itu, suara perempuan itu nyata. Bukan imajinasiku. Bukan salah dengar. Itu adalah suara yang jelas, lembut, dan penuh percaya diri. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ada penjelasan logis. Mungkin ponselnya hilang, atau dia meminjamkannya pada seseorang. Tapi mengapa harus seorang perempuan yang menjawab? Dan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa tentang Hasan? Kepalaku terasa pening. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Berharap saat kubuka mata, aku akan terbangun di pagi hari, dan Hasan akan ada di sampingku, tersenyum dan mengucapkan salam. Namun, saat kubuka mata, kenyataan pahit itu masih ada. Meja makan yang sepi, ponsel yang tergeletak, dan rasa sakit yang menusuk di ulu hati. Tiba-tiba, suara motor Hasan terdengar dari kejauhan. Jantungku kembali berdebar kencang, kali ini dengan irama yang berbeda. Ada campuran antara lega dan ketakutan. Lega karena dia pulang, tapi takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku buru-buru menghapus air mata, mencoba menenangkan diri. Aku harus terlihat normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak ingin dia tahu aku sudah tahu. Setidaknya belum. Aku butuh waktu untuk mencerna ini semua, untuk mengumpulkan kekuatan. Hasan masuk rumah, wajahnya terlihat lelah namun ada senyum tipis di bibirnya. Assalamualaikum, istriku. Maaf telat, tadi ada sedikit masalah di kebun. Waalaikumsalam, jawabku, suaraku terdengar serak. Aku memaksakan senyum, yang kurasa pasti terlihat kaku. Dia tidak menyadari apa-apa. Dia mencium keningku, lalu melangkah ke meja makan. Wah, sayur lodeh kesukaan abang sudah siap. Terima kasih, sayang. Melihatnya duduk di meja makan dengan lahap, seolah tidak ada beban di pundaknya, membuatku semakin sakit. Bagaimana bisa dia bersikap biasa saja setelah apa yang terjadi?
Atau dia memang tidak tahu? Atau dia pura-pura tidak tahu? Aku duduk di depannya, mencoba makan, tapi makananku terasa seperti pasir di lidah. Aku terus meliriknya, mencari tanda-tanda, ekspresi yang berbeda, gerak-gerik yang mencurigakan. Tapi Hasan terlihat seperti Hasan yang biasa. "Abang, tadi, abang telepon?" Tanyaku akhirnya, mencoba terdengar santai. Suaraku masih sedikit bergetar. Hasan mengangkat kepala, mengernyitkan dahi. "Telepon apa? Sayang?" "Tidak ada. Abang sibuk di kebun." Dia berbohong. Atau dia benar-benar tidak tahu? Aku menatapnya lurus, mencoba membaca matanya. Tapi matanya terlihat polos, tidak ada jejak kebohongan di sana. Atau dia memang sangat pandai menyembunyikannya? Malam itu, badai di hatiku baru saja dimulai. Dan aku tahu, ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Malam itu berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Aku berpura-pura tidur, memunggungi Hasan, sementara pikiranku terus berputar. Setiap desah napasnya di sampingku terasa seperti tuduhan. Aku ingin bertanya, menuntut, tapi ketakutan akan jawaban yang akan kudengar mengikat lidahku. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sholat subuh terasa lebih berat, doaku lebih panjang, dipenuhi permohonan agar Allah membimbingku dan menunjukkan kebenaran. Aku mencoba menyibukkan diri di dapur, menyiapkan sarapan, tapi tanganku gemetar. Hasan bangun, seperti biasa, dengan senyum dan sapaan hangat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Dia sarapan dengan lahap, memuji masakanku, lalu bersiap pergi ke kebun. "Abang berangkat dulu ya, sayang. Jaga diri baik-baik di rumah," katanya sambil mencium keningku. Aku mengangguk, membalas senyumnya dengan senyum yang dipaksakan. Saat dia berbalik, aku melihat ponselnya yang terselip di saku celananya. Ponsel yang sama. Ponsel yang kemarin dijawab oleh suara perempuan itu. Sejak saat itu, setiap gerak-gerik Hasan menjadi sorotanku. Aku mulai memerhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kusadari. Dia jadi lebih sering memeriksa ponselnya, bahkan saat kami sedang makan. Dia akan membalikan layar ponselnya jika aku mendekat, atau buru-buru memasukkannya ke saku. Dulu, ponselnya selalu tergeletak bebas di meja atau di sampingnya. Sekarang, seolah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. "Abang kenapa sering sekali lihat ponsel?" tanyaku suatu sore, saat dia sedang duduk di teras, matanya terpaku pada layar. Dia tersentak, lalu buru-buru mengunci layar. "Oh, tidak apa-apa, sayang. Hanya mengecek berita di grup petani." Aku mengangguk, berpura-pura percaya. Tapi hatiku menjerit. Grup petani? Sejak kapan dia begitu tertarik dengan berita di grup petani, sampai harus menyembunyikan layarnya dariku? Beberapa kali, saat dia sedang mandi atau tidur, aku tergoda untuk memeriksa ponselnya. Tanganku sudah terulur, tapi kemudian aku menariknya kembali. Aku tidak ingin menjadi istri yang tidak percaya pada suaminya. Aku ingin percaya, tapi kecurigaan ini terlalu kuat. Suatu malam, Hasan pulang lebih larut dari biasanya. Dia beralasan ada rapat mendadak dengan kepala desa. Aku mengangguk, tapi hatiku mencurigai. Rapat mendadak? Di malam hari? Di desa kecil seperti kami, rapat biasanya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Ketika dia masuk ke kamar, aku mencium aroma parfum yang asing. Bukan parfum Hasan. Aroma manis, seperti parfum perempuan. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini hanya perasaanku saja? Atau memang benar? "Abang pakai parfum baru?" tanyaku, mencoba terdengar santai sambil merapikan bantal. Hasan mengernyitkan hidung, lalu mengendus lengannya sendiri. "Tidak, sayang. Ini bau keringat saja, mungkin. Tadi di rapat banyak orang." Dia tersenyum, senyum yang dulu selalu menenangkanku,
kini terasa seperti topeng. Aku hanya bisa mengangguk, menelan ludah. Kecurigaan itu tumbuh subur, seperti gulma yang merambat di kebun. Setiap hari, aku menemukan jejak-jejak kecil yang memperkuat dugaanku. Hasan jadi lebih sering keluar rumah dengan alasan yang kadang tidak masuk akal. Dia jadi lebih sering menerima telepon di luar rumah, atau menjauh dariku saat ada panggilan masuk. Aku merasa seperti detektif di rumah sendiri, mengamati, mencatat, dan menghubungkan setiap petunjuk. Setiap kali aku menemukan sesuatu, hatiku terasa semakin perih. Aku tidak ingin ini semua benar, tapi tanda-tanda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Pernah suatu kali, saat Hasan sedang tidur pulas, ponselnya bergetar. Aku meliriknya. Ada notifikasi pesan masuk. Aku melihat sekilas nama pengirimnya, Dara. Jantungku mencelos. Siapa Dara? Aku ingin meraih ponsel itu, membuka pesannya, membaca isinya. Tapi aku tidak sanggup. Aku takut dengan apa yang akan kutemukan. Aku takut kebenaran itu akan menghancurkanku sepenuhnya. Aku hanya bisa terbaring di sampingnya, air mata mengalir deras membasahi bantal. Aku memeluk jilbabku erat-erat, seolah mencari perlindungan dari badai yang mengamuk di dalam diriku. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kecurigaan ini. Aku harus tahu kebenarannya. Rasa penasaran dan kecurigaan yang memuncak akhirnya mengalahkan rasa takutku. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang keraguan. Aku harus tahu. Aku harus mendapatkan bukti. Pagi itu, Hasan pergi ke kebun lebih awal dari biasanya. Dia lupa membawa ponselnya. Ponsel itu tergeletak di atas meja ruang tamu, seolah menantangku. Jantungku berdegup kencang, tanganku dingin. Ini kesempatanku. Aku meraih ponsel itu, jemariku gemetar saat menyentuh layarnya. Aku tahu ini salah, mengkhianati kepercayaannya. Tapi dia juga mungkin mengkhianati kepercayaanku. Aku harus tahu. Aku mencoba membuka kunci layar. Ternyata tidak ada pola atau pin. Hasan memang tidak pernah mengunci ponselnya. Sebuah rasa lega bercampur cemas melanda diriku. Aku langsung membuka aplikasi pesan. Ada beberapa pesan dari grup petani, dari teman-temannya. Lalu, mataku terpaku pada satu nama, Dara. Nama yang kulihat semalam. Aku membuka percakapan itu. Setiap baris pesan yang kubaca terasa seperti pukulan telak di dadaku. Pesan-pesan mesra, panggilan sayang, rencana pertemuan. Semuanya jelas. Semuanya menghancurkan. Sayang, sudah sampai rumah? Aku kangen. Besok kita ketemu lagi ya, di tempat biasa. Aku cinta kamu, Hasan. Air mataku tumpah ruah, membasahi layar ponsel. Tanganku gemetar hebat. Ponsel itu hampir jatuh dari genggamanku. Seluruh tubuhku terasa lemas, lututku tak sanggup menopang berat badanku. Aku terduduk di lantai, bersandar pada dinding, terisak-isak. Jadi ini alasannya. Ini alasannya dia sering pulang telat. Ini alasannya dia menyembunyikan ponselnya. Ini alasannya ada aroma parfum perempuan di bajunya. Semua teka-teki itu kini terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Aku terus membaca, mencari tahu siapa Dara ini. Ada beberapa foto di percakapan mereka. Seorang perempuan muda, cantik, dengan senyum manis. Dia bukan warga desa Mekarsari. Wajahnya asing bagiku. Ada juga pesan tentang sebuah tempat, sebuah warung makan di kota kecamatan. Besok jam 2 siang ya, di warung makan Bu Siti. Warung makan Bu Siti. Aku tahu tempat itu. Warung yang cukup terkenal dengan masakan Padangnya. Hasan sering ke sana jika ada urusan di kota. Aku merasa seperti ada lubang besar menganga di dadaku. Rasa sakit ini tak terlukiskan. Lebih sakit dari apapun yang pernah kurasakan. Suamiku, imamku, orang yang kucintai sepenuh hati,
ternyata mengkhianatiku. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan ponsel itu, ingin berlari sejauh mungkin dari kenyataan ini. Tapi aku hanya bisa menangis, terisak-isak dalam diam, membiarkan air mata membasahi jilbabku. Setelah beberapa saat, aku memaksa diriku untuk tenang. Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa terus-menerus hancur seperti ini. Aku harus menghadapi ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku menghapus air mata di pipiku, meskipun masih ada jejak basah. Aku harus kuat. Demi diriku, demi harga diriku. Aku melihat kembali pesan-pesan itu, kali ini dengan mata yang lebih dingin. Mencoba mencari tahu lebih banyak. Ternyata, hubungan mereka sudah berjalan beberapa bulan. Hasan sering beralasan ada urusan ke kota atau rapat desa, padahal dia bertemu dengan perempuan itu. Aku merasa bodoh. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya selama ini? Aku terlalu percaya, terlalu lugu, terlalu mencintainya. Aku meletakkan kembali ponsel Hasan di tempatnya semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak menghapus pesan-pesan itu. Aku ingin dia tahu bahwa aku tahu. Tapi aku akan memilih waktu yang tepat untuk menghadapinya. Rahasianya sudah terkuak. Dan kini, aku harus menghadapi badai yang lebih besar. Badai yang akan mengguncang pondasi rumah tangga kami. 2 hari setelah rahasia itu terkuak, aku memutuskan untuk pergi ke kota kecamatan. Bukan untuk mencari Hasan atau Dara, tapi untuk menenangkan diri dan mencari bahan-bahan untuk membuat kue pesanan tetangga. Aku butuh pengalihan, sesuatu yang bisa membuatku tidak terus-menerus memikirkan pengkhianatan itu. Aku naik angkutan desa yang biasa, duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan sawah dan perkebunan yang hijau. Pikiranku melayang, mencoba mencari kekuatan. Aku tahu aku harus kuat, tapi rasanya sangat sulit. Sesampainya di kota, aku langsung menuju pasar tradisional. Aku membeli tepung, gula, dan beberapa bumbu dapur. Aku mencoba fokus pada daftar belanjaanku, tapi bayangan Hasan dan Dara terus menghantuiku. Setelah dari pasar, aku memutuskan untuk mampir ke toko kain. Aku ingin membeli kain baru untuk membuat gamis, sekadar untuk menyibukkan diri. Saat aku sedang memilih-milih motif, mataku tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Seorang perempuan sedang duduk di salah satu kursi di sudut toko, asyik memilih kain. Wajahnya wajah itu. Wajah yang kulihat di foto ponsel Hasan. Darah. Jantungku berdegup kencang. Seluruh tubuhku membeku. Aku ingin bersembunyi, ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku di tempat. Dia ada di sini, di depanku, begitu dekat. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Aku melihatnya dari kejauhan. Dia terlihat cantik, dengan rambut panjang terurai dan senyum yang manis saat berbicara dengan penjaga toko. Dia tidak menyadari keberadaanku. Aku merasa seperti hantu, tak terlihat, namun menyaksikan kenyataan yang pahit. Aku terus mengamatinya. Dia terlihat begitu santai, begitu bahagia. Apakah dia tahu bahwa dia sedang menghancurkan rumah tangga orang lain? Apakah dia peduli? Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia mengangkatnya, dan aku mendengar suaranya yang lembut. Suara yang sama persis dengan suara yang menjawab telepon Hasan malam itu. "Halo, sayang, kamu di mana?" "Aku sudah di toko kain." "Sayang?" Suara itu adalah suara yang sama yang menjawab telepon Hasan. Dan panggilan itu pasti dari Hasan. Dunia seolah berhenti berputar. Aku merasa seperti ditusuk berkali-kali. Rasanya sakit sekali. Pengkhianatan itu kini terasa begitu nyata, begitu dekat, begitu menyakitkan. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa sadar, kakiku melangkah mendekat. Aku ingin menatapnya, ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Dara mendongak, matanya bertemu dengan mataku.
Senyum di wajahnya memudar. Matanya membelalak, seolah terkejut melihatku. Dia pasti tahu siapa aku. Ada keheningan yang canggung di antara kami. Hanya suara bising dari pasar yang samar-samar terdengar. Kami saling menatap, dua perempuan yang terikat oleh satu laki-laki. Fatimah. Suara Dara terdengar ragu, nyaris berbisik. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata yang penuh luka. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua amarah dan kesedihan yang kupendam. Tapi aku hanya bisa diam. Dara terlihat panik. Dia buru-buru memutus panggilan teleponnya. Maaf, saya tidak tahu. Tidak tahu? Suaraku akhirnya keluar, bergetar, penuh kepedihan. Tidak tahu kalau dia suami orang? Tidak tahu kalau dia punya istri yang sedang menunggunya di rumah. Dara menunduk, wajahnya memerah. Dia terlihat menyesal, atau setidaknya, malu. Saya minta maaf. Maaf? Aku tertawa hambar. Maafmu tidak akan mengembalikan kebahagiaanku. Aku melihat cincin pernikahan di jarinya. Dia juga sudah menikah. Rasa sakit itu semakin dalam. Jadi, dia juga mengkhianati suaminya sendiri? Saya tidak bermaksud. Dara mencoba menjelaskan, tapi aku memotongnya. Cukup, kataku, suaraku meninggi. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Aku hanya ingin kamu menjauh dari suamiku. Jauh. Aku berbalik, berjalan cepat keluar dari toko. Aku tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Aku hanya ingin pergi, sejauh mungkin dari tempat ini, dari kenyataan ini. Pertemuan tak terduga itu, meskipun singkat, telah mengukir luka baru di hatiku. Dan kini, aku tahu, aku tidak bisa lagi menunda konfrontasi dengan Hasan. Malam itu, saat Hasan pulang dari kebun, suasana di rumah terasa sangat tegang. Aku duduk di ruang tengah, menunggunya, dengan hati yang berdebar kencang. Aku sudah memutuskan. Ini saatnya. Hasan masuk, melepas sandalnya, dan menyapaku seperti biasa. Namun, senyumnya memudar saat melihat wajahku yang tegang dan mata yang sembab. Ada apa? Sayang, kamu sakit? Tanyanya, mendekatiku. Aku menggeleng. Tidak. Aku tidak sakit. Tapi ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Dia duduk di depanku, ekspresinya berubah menjadi cemas. Bicara apa? Kelihatannya serius sekali. Aku menatapnya lurus, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dalam diriku. Aku tahu, Hasan. Aku tahu tentang Dara. Wajah Hasan langsung memucat. Matanya membelalak, dan dia terlihat seperti orang yang tertangkap basah. Dia mencoba menyangkal, tapi kata-kata itu tak mampu keluar dari bibirnya. Aku tahu semuanya. Lanjutku, suaraku bergetar. Aku mendengar suara perempuan itu saat meneleponmu. Aku melihat pesan-pesanmu. Dan aku bertemu dengannya hari ini. Hasan menunduk, tidak berani menatap mataku. Dia terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk membela diri. Tapi tidak ada pembelaan untuk pengkhianatan. Maafkan aku, Fatimah, katanya akhirnya, suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku hilaf. Hilaf? Kata itu menusuk hatiku. Apakah semudah itu dia mengatakan hilaf setelah menghancurkan kepercayaanku, menghancurkan pernikahan kami? Hilaf? Ulangku, suaraku meninggi. Berapa lama hilafmu ini, Hasan? Berbulan-bulan? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak merasakan apa-apa? Air mataku kembali mengalir, tak terbendung. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Hasan mengangkat kepala, matanya terlihat menyesal. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal, Fatimah. Aku janji,
Aku akan putuskan semuanya dengan darah. Aku hanya mencintaimu. Mendengar kata-kata itu, aku merasa semakin muak. Jika dia mencintaiku, mengapa dia melakukan ini? Jika dia mencintaiku, mengapa dia berbohong padaku selama ini? Cinta? Aku tertawa hambar. Cintamu itu palsu, Hasan. Kamu sudah mengkhianatiku. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Aku tidak ingin disentuh olehnya. Sentuhannya terasa kotor, penuh kebohongan. Aku mohon, Fatimah, beri aku satu kesempatan lagi. Pintanya, suaranya terdengar putus asa. Aku akan buktikan bahwa aku benar-benar menyesal. Aku akan berubah. Aku menatapnya, melihat wajah yang dulu sangat kucintai, kini terlihat asing. Pikiranku kalut. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memaafkannya? Memberinya kesempatan kedua? Atau haruskah aku mengakhiri semuanya? Meninggalkan rumah ini, meninggalkan desa ini, dan memulai hidup baru? Pilihan itu terasa sangat sulit. Aku mencintainya, itu benar. Tapi rasa sakit pengkhianatan ini terlalu dalam. Bisakah aku hidup dengan bayang-bayang ini? Bisakah aku mempercayainya lagi? Aku memikirkan orang tuaku, keluarga kami, dan pandangan masyarakat desa. Perceraian adalah aib di desa kecil ini. Tapi apakah aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi pandangan orang lain? Aku memejamkan mata, mencoba mencari jawaban. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku butuh waktu, Hasan, kataku akhirnya, suaraku pelan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Hasan mengangguk, wajahnya terlihat sedih. Dia tidak mencoba memaksaku. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, namun terpisah oleh jurang yang dalam. Pilihan sulit itu terus menghantuiku, membuatku terjaga sepanjang malam. Aku tahu, apapun keputusanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kabar tentang keretakan rumah tanggaku dengan Hasan akhirnya menyebar di desa Mekarsari, seperti api yang merambat di musim kemarau. Meskipun aku tidak pernah menceritakannya secara gamblang kepada siapapun, bisik-bisik tetangga dan perubahan sikap Hasan yang terlihat lebih murung, sudah cukup menjadi petunjuk. Beberapa tetangga datang berkunjung, membawa makanan atau sekadar ingin menemaniku. Ibu Rina, tetangga sebelah yang sudah kuanggap seperti ibu sendiri, sering datang membawakan kue dan duduk di teras bersamaku. Yang sabar ya, Nak Fatimah, katanya suatu sore, mengusap bahuku lembut. Semua cobaan pasti ada hikmahnya. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Aku tahu mereka peduli, tapi kadang, rasanya aku ingin sendiri. Aku tidak ingin menceritakan detailnya, tidak ingin orang lain tahu betapa hancurnya aku. Ada juga yang datang dengan niat baik, tapi justru membuatku semakin tertekan. Sudah, Nak Fatimah, maafkan saja suamimu. Laki-laki memang begitu. Yang penting dia mau kembali. Kata-kata seperti itu, meskipun mungkin dimaksudkan untuk menenangkan, justru membuatku merasa semakin kesepian. Mereka tidak mengerti rasa sakit yang kurasakan. Mereka tidak tahu betapa sulitnya memaafkan pengkhianatan yang begitu dalam. Beberapa warga desa, terutama ibu-ibu yang lebih tua, mulai melontarkan pandangan curiga terhadap Hasan. Mereka berbisik-bisik saat Hasan lewat, atau menatapku dengan tatapan kasihan. Aku tahu mereka mungkin bermaksud baik, tapi tatapan itu membuatku merasa seperti korban yang harus dikasihani. Aku merasa terisolasi, meskipun dikelilingi oleh orang-orang. Aku tidak bisa berbagi beban ini sepenuhnya dengan siapapun. Hanya Allah yang tahu betapa pedihnya hatiku. Setiap hari, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak, membersihkan rumah, mengurus tanaman di halaman.
Tapi semua itu terasa hambar. Senyumku terasa palsu, tawaku hambar. Hasan mencoba mendekatiku. Dia sering membantuku di rumah, berbicara lebih lembut, dan mencoba menghabiskan waktu bersamaku. Dia terlihat sangat menyesal, dan itu membuatku semakin bingung. Kadang, aku melihat ketulusan di matanya. Ketulusan yang membuatku ingin memaafkannya, ingin kembali ke masa-masa indah kami. Tapi kemudian, bayangan darah muncul, dan rasa sakit itu kembali menusuk. Aku menghabiskan banyak waktu di musola desa, bersujud dan berdoa. Aku mencari kekuatan dari Allah, memohon petunjuk. Aku membaca Al-Quran, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Dalam kesendirianku, aku mulai merenungkan banyak hal. Siapa aku tanpa Hasan? Apa yang akan terjadi jika aku meninggalkannya? Bisakah aku bertahan hidup sendiri di desa ini? Aku juga mulai memikirkan diriku sendiri. Selama ini, hidupku berputar di sekitar Hasan dan rumah tangga kami. Aku melupakan impian-impian kecilku, hobi-hobiku. Aku terlalu bergantung padanya. Aku mulai mencoba kembali ke hobi lamaku, menjahit. Aku mengeluarkan mesin jahit tua milik ibuku yang sudah lama tidak kugunakan. Aku mulai membuat beberapa kerudung dan gamis sederhana. Menjahit memberiku sedikit ketenangan. Saat jemariku sibuk dengan kain dan benang, pikiranku sedikit teralihkan dari masalahku. Aku merasa sedikit berguna, sedikit berdaya. Meskipun dukungan dari beberapa tetangga terasa menenangkan, dan gosip dari yang lain terasa menyakitkan, aku tahu bahwa pada akhirnya, keputusan ini ada di tanganku sendiri. Aku harus menemukan kekuatan dari dalam diriku, bukan dari orang lain. Aku merasa kesepian, namun dalam kesendirian itu, aku mulai menemukan diriku kembali. Aku mulai menyadari bahwa aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Setelah badai itu sedikit mereda, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Aku harus mencari jati diriku kembali, yang seolah hilang dalam pusaran masalah rumah tangga ini. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Setiap pagi, setelah sholat subuh, aku tidak lagi langsung ke dapur. Aku menyempatkan diri untuk berzikir lebih lama, membaca Al-Quran, dan merenung. Aku mencari kedamaian dalam ibadah, dan perlahan, hatiku terasa sedikit lebih tenang. Aku juga mulai lebih aktif di pengajian ibu-ibu desa. Dulu, aku sering absen karena alasan sibuk atau lelah. Sekarang, aku selalu datang, mendengarkan ceramah agama, berdiskusi dengan ibu-ibu lain, memberiku perspektif baru. Di sana, aku bertemu dengan Ibu Siti, seorang janda parubaya yang sangat inspiratif. Dia kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia membuka usaha catering kecil-kecilan dan berhasil menghidupi anak-anaknya. Ibu Siti sering memberiku nasihat. Nak Fatimah, hidup ini memang penuh cobaan. Tapi Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadikan ini pelajaran untukmu, untuk menjadi lebih kuat. Kata-kata Ibu Siti sangat menyentuh hatiku. Aku mulai melihat cobaan ini bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai awal dari sebuah perjalanan baru. Aku semakin serius dengan hobiku menjahit. Aku mulai membuat kerudung dan gamis dengan desain yang lebih modern, namun tetap syar'i. Aku mencoba menjualnya kepada tetangga dan teman-teman di pengajian. Ternyata, banyak yang suka. Bagus sekali, Fatimah. Jahitanmu rapi, dan modelnya juga cantik. Puji Ibu Rina saat melihat gamis yang kubuat. Pujian itu memberiku semangat. Aku mulai menerima pesanan. Dari satu pesanan, lalu 2, 3, dan seterusnya. Aku mulai sibuk, dan kesibukan itu membantuku melupakan sejenak masalahku dengan Hasan. Hasan melihat perubahanku. Dia tidak lagi melihatku sebagai istri yang rapuh dan sedih. Dia melihatku sebagai perempuan yang kuat, yang bangkit dari keterpurukan. Dia sering membantuku mengantarkan pesanan,
atau sekadar menemaniku saat aku menjahit. Dia masih mencoba untuk memperbaiki hubungan kami. Dia tidak lagi berbohong, tidak lagi menyembunyikan ponselnya. Dia mencoba menunjukkan penyesalannya dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Aku masih belum bisa memaafkannya sepenuhnya. Rasa sakit itu masih ada, mengendap di dasar hatiku. Tapi aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku melihat usahanya, penyesalannya. Aku juga mulai menghabiskan waktu lebih banyak di kebun. Aku menanam beberapa bunga di halaman, membuat kebun kecil yang indah. Merawat tanaman memberiku kedamaian, melihat mereka tumbuh dan mekar memberiku harapan. Aku tidak lagi hanya menjadi Fatimah, istri Hasan. Aku adalah Fatimah, seorang perempuan yang mandiri, yang punya hobi, yang punya penghasilan sendiri. Aku mulai menemukan identitasku di luar peran sebagai istri. Aku merasa lebih percaya diri. Aku tidak lagi takut akan masa depan. Aku tahu, apapun yang terjadi dengan pernikahanku, aku akan baik-baik saja. Aku punya Allah, aku punya diriku sendiri, dan aku punya kemampuan untuk bertahan hidup. Perjalanan mencari jati diri ini memang tidak mudah. Ada saat-saat aku merasa lelah, ingin menyerah. Tapi setiap kali aku melihat jilbab yang kukenakan, aku teringat akan kekuatan imanku, dan aku kembali bangkit. Aku tahu, ini adalah proses yang panjang. Tapi aku yakin, aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri, dengan atau tanpa Hasan. Beberapa bulan berlalu sejak konfrontasi itu. Hubunganku dengan Hasan masih terasa dingin, meskipun ada usaha dari pihaknya untuk memperbaiki. Aku masih belum bisa sepenuhnya memaafkan, dan dia seolah mengerti itu. Usaha menjahitku semakin berkembang. Aku bahkan sudah punya beberapa pelanggan tetap dari desa tetangga. Aku mulai menabung, merencanakan untuk mengembangkan usahaku lebih besar lagi. Kemandirian finansial memberiku rasa aman yang tak ternilai. Suatu sore, saat aku sedang menjahit di teras, Hasan pulang dari kebun dengan wajah yang lebih murung dari biasanya. Dia duduk di sampingku, terdiam, tidak langsung berbicara. "Ada apa, Bang?" tanyaku, sedikit cemas melihat ekspresinya. Dia menghela napas panjang. Darah dia pindah, Fatimah. Jantungku berdegup kencang. Pindah? Aku tidak tahu harus merasa apa. Lega? Atau justru ada rasa aneh yang lain? Dia pindah ke kota lain. Katanya suaminya dipindah tugaskan. Lanjut Hasan, suaranya terdengar datar. Dia juga minta maaf padaku, Fatimah. Dia bilang, dia sangat menyesal telah menghancurkan rumah tangga kita. Aku terdiam. Jadi, Dara sudah pergi. Satu masalah telah selesai. Tapi apakah itu berarti masalahku dengan Hasan juga selesai? Aku tahu, ini tidak akan mengubah apa-apa, kata Hasan, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Sejak hari itu, aku sudah putuskan semuanya. Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya. Penyesalan yang mendalam. Aku melihat Hasan yang dulu, Hasan yang kucintai, di balik wajah lelah itu. Aku tahu kamu masih marah, masih sakit, katanya lagi. Dan aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan terus berusaha, sampai kamu bisa percaya padaku lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berbicara dari hati ke hati. Hasan menceritakan semuanya, bagaimana dia bisa terjerumus, bagaimana dia merasa kesepian saat aku terlalu sibuk dengan urusan rumah, dan bagaimana Dara datang dengan perhatian yang dia kira dia butuhkan. Aku mendengarkan, tanpa memotong. Aku mencoba memahami sudut pandangnya, meskipun itu tidak membenarkan perbuatannya. Aku menyadari, mungkin ada bagian dari diriku juga yang kurang dalam pernikahan ini. Aku tahu itu bukan alasan, kata Hasan, seolah membaca pikiranku.
Aku salah. Dan aku akan mempertanggungjawabkannya. Aku menatapnya, lalu melihat keluar jendela. Bulan bersinar terang, menerangi desa Mekarsari yang tenang. Aku memikirkan kembali perjalanan yang telah kulalui. Rasa sakit, air mata, dan perjuangan untuk bangkit. Aku melihat diriku yang sekarang. Fatimah yang lebih kuat, lebih mandiri, yang telah menemukan jati dirinya. Apakah aku siap untuk membangun kembali? Bisakah aku memberinya kesempatan lagi? Aku tahu, memaafkan itu sulit. Tapi menyimpan dendam juga akan menyakitiku. Aku ingin kedamaian. Aku ingin kebahagiaan. Aku akan mencoba. Bang, kataku pelan, suaraku nyaris berbisik. Aku akan mencoba memaafkanmu. Tapi ini tidak akan mudah. Wajah Hasan langsung berbinar. Dia meraih tanganku, kali ini aku tidak menariknya. Dia mencium tanganku, air mata membasahi punggung tanganku. Terima kasih, sayang. Terima kasih, katanya, suaranya bergetar. Malam itu, kami tidak langsung kembali seperti dulu. Ada dinding yang masih harus kami robohkan, luka yang masih harus disembuhkan. Tapi ada harapan. Ada titik balik. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya, kami sudah menemukan jalan pulang. Jalan menuju perbaikan, menuju kedamaian. Setelah malam percakapan itu, perlahan tapi pasti, fajar baru mulai menyingsing dalam rumah tangga kami. Proses penyembuhan tidak instan. Itu adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, kejujuran, dan komitmen dari kedua belah pihak. Hasan benar-benar berubah. Dia tidak lagi pulang larut malam, ponselnya selalu terbuka, dan dia lebih sering menghabiskan waktu bersamaku. Dia membantu mengurus pesanan jahitanku, bahkan belajar sedikit tentang kain dan pola. Dia mencoba menjadi suami yang lebih baik, yang lebih perhatian, dan yang paling penting, yang lebih jujur. Aku masih belum bisa melupakan sepenuhnya apa yang terjadi, tapi rasa sakit itu mulai mereda. Aku belajar untuk memaafkan, bukan hanya untuk Hasan, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku menyadari bahwa memegang dendam hanya akan menyakitiku lebih lama. Kemandirian yang kudapatkan dari usaha jahitanku memberiku kekuatan. Aku tidak lagi merasa bergantung sepenuhnya pada Hasan. Aku punya duniaku sendiri, dan itu membuatku merasa lebih seimbang. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak akan melupakan pelajaran berharga yang kudapatkan. Desa Mekarsari perlahan mulai melupakan gosip tentang kami. Mereka melihat Hasan yang berubah, dan mereka melihatku yang bangkit. Mereka melihat kami mencoba membangun kembali rumah tangga kami, dan itu memberi mereka harapan. Ibu Siti dan Ibu Rina sering datang berkunjung, melihat usahaku yang semakin maju. Mereka memberiku dukungan dan doa. Aku bersyukur memiliki mereka di sisiku. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan, Hasan menatapku dengan senyum tulus. Sayang, aku sangat berterima kasih padamu. Kamu sudah memberiku kesempatan kedua. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan. Kita sama-sama belajar. Bang, pernikahan ini adalah perjalanan kita berdua. Aku menyadari, cobaan ini, meskipun sangat menyakitkan, telah membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Aku belajar tentang pengampunan, tentang ketahanan, dan tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Jilbab yang selalu kukenakan bukan hanya sekadar penutup aurat, tapi juga simbol kekuatan imanku, yang membimbingku melewati masa-masa sulit. Aku menemukan kedamaian dalam berserah diri kepada Allah, dan itu memberiku ketenangan yang tak tergantikan. Matahari pagi menyinari rumah kami, menerobos celah jendela, menghangatkan ruangan. Aroma masakan yang kubuat terasa lebih nikmat. Suara tawa Hasan yang renyah kembali terdengar di rumah ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu,
kami akan menghadapinya bersama. Kami akan membangun kembali, batu demi batu, dengan cinta dan kejujuran. Panggilan telepon yang dijawab suara perempuan itu, yang tadinya adalah awal dari kehancuran, kini menjadi titik balik. Sebuah pengingat bahwa bahkan dari luka yang paling dalam, bisa tumbuh harapan dan kekuatan baru. Ini adalah kisahku. Kisah Fatimah, seorang istri berhijab di desa Mekarsari, yang menemukan kembali dirinya setelah badai melanda. Dan ini adalah fajar baru bagi kami, yang kami sambut dengan hati yang lebih lapang dan penuh syukur.